Set banget soalnya. Iya, body gue bagus lah, namanya aja lewat tuh sama gue badannya, lewat rumah gue. Boy, kita lagi serius juga. Masih aja bercanda aja. Maksudnya biarpun cuma dikasih ri dan dulu sempat dipukulin, ada KDRT gitu. Tapi perasaan Mpok tuh gimana sih? Maksudnya kayak yang gue akhirnya cerai loh, anak-anak gue tuh akhirnya sempat terpisah loh. Mpok rasanya itu kayak apa waktu itu, Pok? Akhirnya pas ngumpul lagi. Hancur lah, 5 tahun aku jadi uang sendiri lagi, 5 tahun tanpa hidup. Jadi aku ganti uang investor 200 juta. Waduh. Ganti, dari 300 itu uang aku cuma ada berapa, aku ganti. Astagfirullahaladzim, serius Pak? Naik ke brownies sih, naik ke bintang tamu. Siapa sih, Cong? Ada cowok, lupa saya ada. Pernah kalau cek brownies edit sama cowok bule pasti ada. Waktu pertama kali dipanggil sama TV, ayo Mpok, lu deh yang jadi koordinator buat itu semenjak aku nemuin handphone di Trans TV. Jadi pas nemuin handphone? Nemu handphone, jadi pas saat itu ya pas teman jadi penonton duduk ada di depan tulisan Trans TV itu, duduk di dalam. Saat itu aku harus butuh duit bayar motor. Biar kontrakan belum, motor aja lah gitu kalau nggak salah 2 bulan nunggak motor suami, gitu kan, kontrakan belum bayar 400.000 2 bulan, gitu kan ya. Yuk nyari duit yuk Pi, sama Ulfi yang kecil, ke Trans TV, siapa tahu Mama mau ikutan audisi gitu kan ya. Ternyata audisinya habis kan, duduk sama Ulfi berdua. Pas aku duduk itu di bangku itu ada ada gitu handphone. Handphone itu udah berwarna gitu kan, handphone jarang berwarna, Sony Ericsson lah gitu, yang berwarna gitu kan. Kata Ulfi gini, Mama dijual aja, kita lagi banyak utang, kata gitu kan ya. Kita kan belum bayar kontrakan mah, kata gitu kan ya. Udah jual aja, kata gitu. Jangan Pi, nanti ada CCTV, kamera gitu, kita ngomong kamera. nanti ada kamera, nanti Mama kasih teman Mama aja, Mama kenal di sini ya, gitu kan ya. Nanti Mama balikin, Mama juga nggak percaya sama security lah gitu, aku nggak percaya. Mending sama orang kenal Trans TV. Bener. Aku kasihin, coba cek nomor siapa, ternyata dicek dong, oh ini nomor produser Mbak Triksi lah gitu. Tahu nggak? Mbak Triksi. Ini punya Triksi, oh Mbak Eli jujur ya, gitu kan ya. Dalam hati gitu, kan gue lagi butuh duit banget. Gue lagi, tapi dari situ, dari aku ngebayarin handphone itu, aku dikasih kerjaan sama Trans TV jadi koordinator penonton. Oh, alhamdulillah. Dikasih, ini Mbak Eli besok minggu depan agensinya diganti aja, Mbak Eli aja, Mbak Eli punya teman banyak nggak, kata gitu kan ya. Teman aku banyak banget. Karena aku nggak punya handphone, tapi saat itu nggak punya handphone. Akhirnya dimodalin sama teman Nokia pisang, tuh nggak gitu. Tahu. 50.000. Pisang Ambon ya kan. Terus ini pakai aja ini untuk ngoling-ngoling, kata dikasih sama teman, suruh beli, bayar aja 50.000, kata gitu kan ya. Ada tuh 2007, aku 2006 akhir. Megalan Nokia pisang itu untuk calling penonton. Nah dari situlah, dari aku nemu handphone itu dikasih kerjaan jadi koordinator penonton. Dari situlah aku ngoling orang bisa tapi dengan pertaruhan aku hancur rumah tangga di situ. Yang pertama itu. Yang pertama. Padahal di saat itu padahal kan pas mau naik-naiknya. Iya, tapi suami aku kan dulu pernah kecelakaan. Dulu kan dia supir di Indosat kan, aku yang masukin juga itu dulu supir, aku cari kerjaan. Dia supir baru berapa bulan, mobilnya itu kerja pagi, diambil penjahat, dicuri penjahat, dikira itu polisi di samping dia, ternyata dia taksi kan, modelnya kayak polisi dulu kan, dia taksi. Dia pepet, diberhenti, digebukin, dibacok, palanya sampai di tiga bacokan, kukunya dicabutin gitu kan ya. Abis lah pokoknya suamiku abis, tapi dia ingat anak-anaknya, kata dia gitu kan ya. Walaupun dia tuh dulu galak banget, aku korban KDRT.
Dia tuh galak banget sampai pernah aku sumpahin dulu. Jadi aku 12 tahun rumah tangga tuh di KDRT terus sama dia digebukin. Sampai aku pernah ngomong gini, kamu nanti lihat ya kalau kamu diliatin lu lihat ya kalau lu sampai digebukin orang tuh sakitnya kayak apa, aku gituin. Namanya aku ngomong gitu. Iya, mungkin karena udah terlalu sakit di dalam kali ya, Aku gak pernah ngelawan, gue gak pernah ngadu orang tua digebukin juga. Karena orang tua kan udah susah, anak banyak, masa dengan beban aku lagi ditambah susah lagi gitu kan ya. Jadi akhirnya suami aku digebukin. Aku udah kerja di Trans TV itu udah dia ini dong geger otak ini ya, geger otak. Akhirnya setiap aku kerja di mana samperin, kerja di mana digebukin, ditonjok, di depan orang digebuk, ditendang gitu kan ya. Dan aku nggak pernah mau ya cerita begini, itu kan kesian dia, sekarang udah rumah tangga sih dianya. Cuman dia punya penyakit dari yang digebukin itu, cemburu terus, cemburu kayak gue cakep aja gitu kan, cemburuin gitu kan ya. Badan aku dulu bagus emang sih, iya emang benar ya kan tahu tuh singset banget soalnya. Iya body gue bagus lah, lu namanya aja lewat dulu sama gue badannya, lewat rumah gue. Boy, kita lagi serius juga masih aja bercanda aja. Iya terus udah tuh dari situlah hasilnya kejujuran. Iya, sampai aku bisa punya duit sendiri, suami dateng nyamperin geret aku di depan Trans TV, sampai akhirnya gue udah punya duit nih, gue udah punya kerjaan gitu kan. Udahlah. Akhirnya mutusin lah. Aku tonjok dia matanya. Allah, serius? Dia kan lobby 12 tahun dia gebukin aku terus. Mungkin ini kali ya, udah sakitnya udah kedalon ya. Aku udah kuat, gebukin kuat banget, nggak pernah. Aku bilang boleh gebukin aku, jangan depan anak-anak gitu kan. Tapi anak-anak jadi kan benci ke bapaknya kan. Iya benar. Anakku jadi benci, anakku yang laki nggak pernah mau ketemu sama bapaknya. Saya suruh terus ketemu, ditonjokin ini apa, pak gitu. Aku diem aja, ya ampun, ini udah deh, nanti kalau misalkan pas dia nonjokin aku depan orang, aku tonjok balas mukanya, matanya sini. Waduh, langsung dipisahin sama orang tuh. Banyak, pada satu bawa kabur ada anak aku. Iya. Akhirnya dia pergi malu, yaudah kalau emang lu mau cerai, udah cerai aja katanya, pisah katanya. Lagi itu kan aku dikasih sama dia. Oh gitu. Bisa bawa anak satu-satu. Saya bawa yang laki, dia bawa Ulfi yang perempuan. Yang cewek ya. Kesian tuh, sengsara banget Ulfi anaknya. Kesian aku sama dia kan ikut bapak, karena perempuan Ulfi milih bapak soalnya. Gak tau anak perempuan tuh kenapa milih bapak, nggak mau milih mamanya. Saya tuh sempat kecewa sama Ulfi dulu yang kecil ya. Kenapa dia milih bapaknya, kesian mah bapak gitu. Mungkin kalau dia anak laki ikut aku. Iya, mungkin dia pikir kalau misalnya kakak udah yang laki udah ikut sama mama gitu, mungkin aku temen dia ngerawatin bapaknya gitu kan, gitu kali maksudnya gitu kali kok. Sempat kecewa tapi Ulfi akhirnya kangen sama mamanya, terusnya kali ya, "Ma, aku mau ikut mama lagi." Ya udah kasih syarat bapaknya. Dikasih syarat bapaknya itu kalau bapak mau kawin lagi, Ulfi pulang ke mama. Akhirnya pas 4 SD Ulfi dipulangin ke aku. Balik ya. Dikumpulin anak-anak jadi satu sama ibu aku. "Ma, udah nggak usah kerja nyuci gosok lagi di rumah orang. Nggak usah masak air, biarnya itu berkah buat pengajian. Masak air setiap Jumat masak aja. Boleh, tapi jangan kerja lagi di tempat orang. Udah rumah jangan dikontrak. Ada rumah satu dikontrakin kan untuk makan ibu aku. Udah nggak usah dikontrakin. Di rumah jebol aja di satu, dandanin untuk kamar yoga, untuk kamar ini." Setiap bulan dikasih duit sama aku 2 juta gitu kan. Dititip anak-anak. Dulu juta itu gede kan ya. Iya. Ini 2 juta untuk yoga, Ulfi makan emak di sini cukup kan gitu. Itu 2 juta juga si yoga kadang-kadang aku kasih lagi, Ulfi kirimin lagi gitu kan ya. Cukup lah ibu aku di situ. Ya udahlah anak sama gua semua katanya gitu. Si yoga, tapi Ulfi pas gede SMP ikut aku sih. SMP SMA aku ambil karena anak perempuan kan. Iya. Gitu. Cantik ya. Cantik tahu. Ya, tapi gue malah nggak pernah ngeliat anak lo yang laki, Po. Lagi nggak mau diekspos jarang. Sampai anakku kuliah aja, "Mama jangan pernah ke sekolahan yoga sampai yoga selain yoga wisuda." Gitu kan. Nggak pernah, "Mama nggak usah ke sekolahan yoga selain daftarin. Kalau meeting ada panggilan adik aku aja." Karena yoga nggak mau mama diledekin orang gitu. Oh, sedih kan? Tapi Po, maksudnya kan waktu itu emang akhirnya kan sudah lepas gitu ya dari mantan suaminya gitu. Maksudnya biarpun cuma dikasih ri dan dulu sempat dipukulin, ada KDRT gitu. Tapi perasaan Po tuh gimana sih? Maksudnya kayak yang gue akhirnya cerai loh, anak-anak gue tuh akhirnya sempat terpisah loh. Po rasanya itu kayak apa waktu itu, Po? Akhirnya pas ngumpul lagi. Hancur lah, 5 tahun aku jadi uang sendiri lagi, 5 tahun tanpa hidup laki-laki. Pokoknya aku janji sama orang tua, "Mak, ntar kena biar rezeki rumahku dandanin ya, nggak bocor rumahnya, nggak dari tanah lagi." Pokoknya 5 tahun doain titip anak dari 2007 sampai 2000
12 kalau 11 atau 12 aku nyari duit itu sendiri. Sampai bisa bikin rumah ibu di Cipinang gitu namanya. Beli mobil ya, Po. Beli mobil. Pertama kan nanya ke Deswita dulu kan ya. Ade aku pengen punya mobil tapi aku baru punya duit 60 juta, aku gituin. Kok kalau mau kredit kalau apa kredit aja. Uang mukanya misalkan 30 juta simpen untuk masa cicilan sampai punya setahun. Jadi itu nanti Mpok nggak enak nyicilnya. Iya, ya jadi sampai adik-adik terus kita kan. Ya aku udah punya uang 60 juta nih gitu. Kredit mobil lah, kecil lah. Uang DP 30 juta, cicilannya cuma 3 juta. Berarti 30 aku tabung dong. Tapi kan aku kerja terus. Makin banyak kerjaan, makin banyak akhirnya ya mobil tambah, beli dulu sempat beli kontrakan gitu kan ya dari agensi penonton, jadi aku juga di artis juga kan di TV Sono tuh sini diundang gitu kan ya untuk jadi layar lebar sampai sinetron, stripping. Wah, gitu strong kan, banget deh pokoknya deh. ya pokoknya Tapi lu kuat sih. kuat sih, Po. Lu Wonder Woman sih, Po. iya Gokil makanya sih. hidup Karena tuh. gue kenal lu aja kan, wah gila, bawa anak-anak, bawa ini. Belum lagi kalau anak-anaknya pada bangur ya kan, anak-anak Iya, penontonnya. berantem sama anak buah aja aku pernah, karena Dia berapa kali? aku lemparin sampai sendal aja pernah, karena 500 orang, 1000 orang. Kalau yang main handphone kan kelihatan dari di biji kan, kamera, jadi aku nggak mau gitu karena dulu aku agensi nomor 1 lah, jangan sampai orang tuh yang agensi di TV dilepas gara-gara nih Eli bagus penontonnya, rame, seru gitu kan ya, Benar. cakep-cakep lagi gitu kan ya. Dari situlah aku berjuang, akhirnya sempat collab kan, jatuh collab gitu di 2015 atau 14 tuh. Di situ agensi penonton aku diambil orang, ada yang lebih banyak duitnya lah gitu. Dan lebih pintar kerja. Oh iya. Langsung gitu. Oh iya. Dia bisa lebih ngambil hati talent-talent di TV, Anak-anaknya dia, anak-anakku gitu. juga diambilin gitu kan ya. Tapi aku nggak jadi musuh, aku nggak mau berantem. Tapi kan aku buktinya main sinetron. Gitu. Malah jadi Abis 2015 penonton aku habis, aku ada rezeki lagi Dapat sinetron. Aku cepat putus asa tuh, wah penonton habis, gua kerja apa lagi ya Allah gitu kan ya. Tapi Allah mah tahu ya. Iya. Jadi Allah tuh orang sabar, orang kuat pasti dikasih jalan. Stripping ratingnya nomor 1 terus di RCTI lagi tuh. Apa itu waktu itu sinetron? Anugerah Cinta. Oh, Iris Anugerah Bella. Oh iya. Sama itu Anugerah Cinta, 2016 gitu Iya, kan iya, ya. iya. Dari Anugerah Cinta sampai pindah ke SCTV dapat 5 judul apa 6 judul gitu di TV tuh. Jadi yang uang collab dulu kan aku sempat nggak dibayar TV sampai 300 juta. Iya, karena ini pemutihan. Hati-hati dengan kontrak pemutihan, tahu pernah dengar kan kalau kontrak pemutihan. Iya, benar. Jadi aku ganti uang investor 200 juta. Waduh. Ganti dari 300 itu uang aku cuma ada berapa? Aku ganti untungnya dari 300 juta itu aku main sinetron tetap nggak bisa kaya kan, tetap nggak punya, tetap Karena nggak harus punya. membayar balik. Iya, Pak. Jadi setiap bayar bulan lagi. aku cicil orang itu 10 juta. Makanya pernah dengar kan aku punya ada masalah utang-utang, sebenarnya bukan utang, itu masalah tanggung jawab. Tanggung jawab, iya benar, Bisnis, benar. gitu kan ya. Jadi aku dipinjemin duit, orangnya mah udah benar, tinggal bunganya doang, dia keuntungan gitu. Ini nggak apa-apa. nggak apa-apa, masuk aja. Buat kenapa Biasa. nggak langsung ke dia? Oh, bawahan. Bawahnya. Keuntungan dari duit itu kan, keuntungan dari apa namanya? Main sinetron lah aku. Iya, Jadi main dibayar, sinetron terus. waktu itu baru 1 episode itu dibayar 2 juta. Udah alhamdulillah, Alhamdulillah ya, Po. Gede ya sih dia. 30 episode Iya. udah 60 Dibayarnya juta. tahu sendiri kan 10 juta. Cuma, Iya. ya udahlah. 10 episode dapat 20 juta kan. Biar utang 10. Iya, 10 benar. buat makan, buat kehidupan, buat anak-anak sekolah sampai anakku lulus sampai S1. Alhamdulillah. Oh, ini gokil sih. Gokil Ini sih. gokil. Iya lala nggak tuh berarti. Gokil, Tapi itu gokil, keren sih, itu Pok. gokil. Maksudnya Iya. lo dari yang nggak punya apa-apa sampai anak lo pun bisa lo kuliahin sampai lulus S1. S1. Ya S1, makanya mama, alhamdulillah. aku gak mau anak-anakku tuh kayak aku sekolahnya hancur. Jadi aku punya janji sama anak-anak, yang satu udah S2, yang satu S1, yang Ulfi cuma sampai kuliah dia putus karena dia merasa mama aku nggak kuat otaknya gitu. Udah Ulfi kan sekolah telat dulu kan, penyakitan yang Ulfi nih. Dia udah nggak kuat, mama aku sampai SMK aja sampai lulus, aku kurus-kurus aja ya karena perempuan juga bakal dapat kerjaan gampang kok gitu kan. Ya udah aku nurutin dia dong, nggak mau maksain otak dia juga takut nggak kuat gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah Ulfi akhirnya ikut saya sekarang. Ya itu perjuangan seorang ibu ya, gimana dengan kesabaran. Iya, benar. Aku sih nggak muluk-muluk aku hidup kaya raya, enggak. Aku udah senang bisa ngidupin anak, bisa ngidupin keluarga. Iya, yang penting cukup ya. Bisa cukup, udah cukup bisa Penting makan, sehat. ya dengan punya kendaraan, udah gitu aja senang gitu kan ya.
Dan Iya, sekarang benar. pun Iya. dan sekarang pun lagi bisnis juga kan. Bisnis baju, Alhamdulillah. sarung, mau lebaran tuh setiap tahun aku jualan sarung, jualan baju muslim, bazar-bazar, dipanggil-panggil aku kalau bazar ke daerah nih, lagi keluar kota terus kan, keluar kota terus untuk bazar-bazar ke Palembang, besok ke Palembang, ke ini itu saking terkenalnya Eli Sugigi. Alhamdulillah. Sampai orang tuh, akhirnya sampai manggil orang aja. tuh besok nih saya mau ada artis berapa orang, oh Mbak Eli Sugigi aja katanya. Kayak di ya sini, mungkin gitu. ya dulu ya orang-orang nih pas yang zaman kecil yang suka ngeledek gitu, dia kaget kali Itu ya. semua pada kaget orang yang Ini yang dulu gua ledekin nih kan gitu ya kan. dan aku juga orang yang nggak pelit ya, kalau punya rezeki di pulang ke Cipinang bagi uang gitu, bagi duit ngasih. Dan apa namanya, kalau misalkan lebaran apa ke saudara, ke anak-anak tuh tetap aku bagi rezeki gitu, tetap bagi rezeki ke orang-orang. Alhamdulillah ya, makanya empor rezekinya lancar nggak mulu. putus. Iya kan? Makanya rezekinya nggak putus. Nggak apa-apa, nggak kaya juga nggak apa-apa. Yang penting berkecukupan. Amin. Dan yang penting nggak lupa bersyukur. Tapi Mpok Eli mah kayaknya bersyukur mulu. Syukur aku dapat, pernah loh aku kemarin nggak punya uang cuma 300.000 doang duit aku nggak ngeluh. Ya Allah, kita juga dapat rezeki lagi gitu kan. Iya. Malah mungkin ada Mpok punya 300 di mari, ada yang pojokan sono mungkin dia Tabungan. nggak adaan sama sekali gitu Iya. ya. Ada, Iya pasti kan? ada. Makanya jadi jauh lebih bersyukur gitu kan. Iya. Dan kalau orang, aku gini loh, ini maaf bukan ngomongin masalah Olga ya. Jadi aku pernah menolong orang yang datang ke rumah Olga. Nggak ngerti itu yang Olga yang sombong, apa asisten yang sombong, kita nggak ngerti dah tuh. Benar. Dia datang dari Bogor, kata Olga kan sini kalau minta uang ke rumah gua aja, gitu suka gitu kan? Iya Sini benar. kan, dulu Iya kan? iya benar. Datang ke rumah gue, mau duit nggak ke rumah gue. Dan nggak dibukain pintu, katanya di rumah Olga. Kata security sono ke rumah Po Eli aja, dia temannya Olga, dia baik dah, pasti dikasih duit sama Po Eli mah gitu. Karena gue tangan sama Olga, nggak jauh rumahnya sampai sekarang juga. Iya. Gitu. Ya kan Olga kan kamar di lantai 3. Iya, mungkin Olga nggak denger, Nggak tahu kali tapi ya. nggak tahu. Mungkin kalau ada Olga dikasih dong pastilah untuk ongkos Iya. pulang gitu kan ya. Akhirnya ke rumah aku bilang gini, besok-besok kalau nggak Olganya yang ngomong atau WA atau DM atau itu jangan dateng. Kamu udah di Bogor, kesian kan. Jauh Nih ya. nggak usah ganti, saya kasih 300.000 udah pulang, nggak usah balik-balik lagi karena lu jangan ngarepin duit dari orang gitu. Aku gituin kerja. Kerja usaha gitu. Banyak yang pinjam sama aku tuh, banyak banget datang anak buah. Aku nggak pernah, dia nggak mau minjem, nggak, aku kasih aja. Dia pinjam 500, kasih 200 karena apa? Berat gitu kan nanti Iya, kan. benar. Berantem akhirnya gitu banyak, tapi kebiasaan akhirnya pada kebiasaan. Bener. Kebiasaan kan? Jadi, Stop lah. Kru film lah pada DM telepon tiap hari. Nggak diangkat, ganti nomor. Karena saya kasih duitnya, saya tolongin. Tahu gitu gue kalau misalnya lagi butuh apa-apa gue telepon Pak. Ah ini udah ketahuan ngapain? Ya jangan sedih-sedihan lagi. Iya, Mpok pokoknya kuat. Mpok kan orangnya ceria, ya kan. Kalau di depan TV, di depan apapun itu orang nggak pernah tahu Mpok itu dulu seperti apa. Yang penting Mpok tuh terlihat Iya, tapi bahagia, jeleknya sekarang tuh aku senang. dibilang berondong karena nikah sama berondong, jadi orang berpikiran tuh kalau aku punya duit habis sama berondong. Karena orang nggak tahu kan. Dan orang nggak tahu Nggak dalamnya tahu kayak apa. dalamnya kayak apa. Masa aku cerita? Iya, Masa gue ngeluh? ngapain? Kayak gue artis sekarang tuh ditolong-tolong sama artis orang kaya kan. Yang udah kaya tolongin sama orang kaya. Aku mah cuma gini. Ya itu kan kaya tambah kaya. Ada artis orang kaya dibantu sama orang kaya. Lu nggak? Kalau gue sih dibilang si Eri udah kaya juga duitnya dikasih berondong. Bodoh orang Biarin sama aja, ya. udah. Allah yang tahu. Yang Ya, benar. benar. Nih tutup aja kuping, udah nggak usah Udah, denger kayak tutup. gitu. Udah kan Udah, tutup, iya, tutup gigi yang belum. Nah, jangan Pok, jangan dipapain Pok. Jadi bersyukur aja. Ya kan dengan gitu. aku mau ke Korea kemarin dapat endorse. Jangan suka gitu Kayak ya, giling-giling Mpok. deh. Iya. Tapi kalau misalkan ini apa? Tarik ya Bapak ya, flashlight. Tapi udah jangan. Hidung, kemarin dapat endorsan tuh. Iya, hidung, mau ke Korea, semua Pan. Korea. Heeh. Cuman aku berpikir lagi. Heeh. Terus kalau gue cantik, yang cantik udah banyak. Yang unik kan susah. Yang gitu unik kan. susah. Iya Pok. Tapi Kan kata jadi bingung. kata King Nasar gini, tapi kalau lu mau dapet laki orang kaya, lu harus OP semuanya Po, karena orang kaya itu maunya orang yang cantik. Kata dia. Ajar ya bener-bener ya. Bercanda Bener-bener dia. ya. Giginya Iya. harus dimasukin dulu dapat endorse. Dokter Devnya mau endorse gitu. Iya. Oh Allah. Sekarang kita main games lagi ya. Kita Mpok, main ya. game lagi ya. Pernah atau enggak pernah? Jadi Mpok tinggal jawab aja pernah atau Pernah nggak, terus ya. ceritain. Iya. Pernah atau enggak pernah Po Eli punya cowok bule?
Settingan pernah. Anjir, settingan pernah. Nah, ya. Gimik ya. Tuh cowok mau naik bule. Ada deh pas kenal bulenya. Tapi tuh bule udah sering aku lihat mau sama siapa aja tuh ya. Hanya ngasih duit gitu, aku jujur nih, kasih 5 juta. Astagfirullahaladzim, serius Pak? Naik ke Brownies sih, naik ke tamu. Siapa sih, Cong? Ada cowok yang suka saya ada. Pernah kalau cek Brownies sama cowok bule pasti ada. Oh ya? Nanti kita cek ya, nanti kita cek ya. Itu jadi penasaran deh, orang mana, asli mana? Lihat ya, gue gak ngerti, gak pernah gue aja ngomong kayak punya, gak bisa ya. Ngomong juga ayah. Elis Wigi sama orang bule, Brownies pernah ada. Pernah atau enggak pernah Mpok Eli ketawa sampai terkencing-kencing? Sering itu mah. Kayak Mami Nunung. Serius? Serius kalau kita ngelihat lucu ketawa gitu kan, kita bisa ketawa kan. Akhirnya kencing itu sering sama teman-teman saat lagi kumpul. Saya lagi kumpul udah kenalin, apalagi kalau udah ketemu artis yang pelawak semua, udah kita ketawa mulu udah gak berhenti. Sampai ceret gitu kan. Makanya tiap hari gue pakai softtek. Ngeri ya. Pernah atau enggak pernah mabok darat naik angkutan umum? Alhamdulillah dulu kecil doang. Segede kan kecil doang. Oh, kecilnya itu gak mabok di mall, bukan mabok di bis. Maboknya di mall gimana sih, Pak? Ke pasar Klender, tau gak pasar Klender? Ke pasar, bau ini kali ya, aku emang gak suka bau, dari sombong banget ya, udah susah. Kalau bau sampah tuh udah gak bisa, pusing. Itu dulu sekali. Oh, bau sampah. Bulan puasa diajak beli baju lebaran ke pasar Klender. Pusing gak kuat karena bau kan, puasa bau, mau pingsan gitu doang udah. Seterusnya gak pernah lagi. Kalau gue tuh nggak bisa nyium ini kayak bau ikan yang amis gitu. Enggak, aku bisa kalau sampai nggak bisa aku mah. Oh, kalau itu kayak kemora angke gitu ya? Iya, itu gue nggak bisa tuh kemora. Gue bisa muntah gitu sih beneran. Satu lagi ya. Pernah atau nggak pernah Pok Eli nggak bisa move on dari mancan? Nah ini yang terakhir, yang terakhir. Susah move on. Susah move on karena dia ganteng. Sampai kita udah putus, ketiga tahun diputus, aku masih mikirin ya? Enggak, masih mikirin. Kita berdua masih berkomunikasi dengan baik lewat DM, walaupun kita WA udah diblokir-blokiran. Udah blokir-blokir tapi DM. Sempat setahun lebih kita nggak komunikasi, diblokir DM aku sampai kita kepo-kepoan pakai akun fake gitu kan ya. Pengen lihat dia gitu. Ternyata pas 2 tahun lalu foto aku muncul lagi di berandanya dia, ada lagi. Ya aku cuma naruh foto dia lagi dong gitu. Jadi sama-sama kita sekarang udah kayak saudara gitu. Jadi berteman baik tapi emang ya nggak bisa move on, hanya dia doang, sampai yang lain aku bisa. Karena dia ganteng, tinggi, baik gitu aja. Mana sih, Cor? Ada Aher. Ini akhir. Maaf. Itulah tadi pernah nggak pernah. Ini yang terakhir ya sebelum kita kasih hadiah buat Mbok. Yang ini pasti bakalan ini pasti dilucu nih. Ini adalah nggak tahu lucu nggak tahu bisa. Gua ngerjain lagi dah. Lagi. 7 deadly sins. 7 deadly. 7 dosa mematikan. Waduh, langsung begitu. Jadi Empok tinggal pilih satu kartu. dosa gua kebuka nih ntar gitu. Jadi Empok ntar tinggal pilih satu kartu. Abis itu Empok kasih tahu dosa apa yang pernah Empok lakukan berhubungan dengan kartu ini. Iya. Ini Empok. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah, Empok. Tapi ini kan bukan kartu tarot. Iya, tapi biasa. Ini mau ngebongkar aib. Oh iya sih, benar sih. Enggak apa-apa. Merem. Iya, tapi aib yang lucu-lucuan ya. Iya. Coba baca Pok. Bacain. Jauh. Bukan, itu Elsie. 7 apa sih ini, gua nggak ngerti tulisannya. Tulisannya apa? Tolong bacain deh. Nggak bawa kacamata. Pride. Kesombong, keangkuhan. Ih, kapan gua angkuh? Perasaan seseorang yang menilai diri mereka terlalu tinggi. Dosa ini membuat seseorang jadi mudah merendahkan orang lain. Masa iya sih gua begitu? Nanya. Ada nggak tuh yang Enggak. berhubungan dengan ini kayak gitu? Yang kayak, aku. Gue berdosa nih kayaknya. Tadi gue angkuh gitu maksudnya. Oh, kalau ada orang minta foto, terus akunya buru-buru, itu aku langsung merasa, ya Allah, terus gue bilang sombong lagi gitu kan ya. Apa nggak mau ngelainin dia foto, padahal kita lagi sibuk. Itu yang aku itu doang takutin sama orang, karena pas sudah terkenal itu, kalau kita dulu kita mau sama wartawan, mau sampai kita kan baik.
Yang aku takutin setelah kita sibuk, terus takutnya malah jadi nggak punya waktu untuk malah jadi waktu untuk mereka dan dikatain sombong gitu doang. Tapi pernah kejadian aku dikatain sombong sama orang. Tapi saat itu aku lagi mau naik pesawat buru-buru, iya gitu kan ya. Bukan sombong itu maksudnya. Loh iya orang takut ketinggalan pesawat Iya, ya. kalau nggak buru-buru 100 orang mau foto juga ayu. Iya benar. Iya, benar. Gitu. Tapi benar sih, gue juga maksudnya gue kan nggak pernah terlalu dekat sama Empok kan, karena dulu yang bergabung sama Olga CS atau segala macam kan. Iya. Jadi kayak yang gue tahu mah cuma cerita-cerita aja sih Empok, iya dia lucu banget, karena anak-anak buahnya Empok kan sering main rumah, barengan iya, gitu si kan. Maria. Iya, Maria Doer, iya. Maria. Sesen. Maaf, Maria Sesen. gitu. Itu Tapi anak-anak semua- jebolan di Poeli. Makanya anak-anak jebolannya Po Eli sekarang pun jadi orang. Jadi gitu. orang, jadi Iya, asisten benar. artis. Iya, tapi asisten artis yang wow. Nah, kan? tapi ada yang sombong juga. Iya. Ada yang tidak mengakui bekas jadi penonton bayaran. Padahal waktu dia jadi penonton itu jelek, kurus, habis nonton mengutin Aqua ya. Bukan aku sombong ya. Aku didik, aku kasih uang lebih. Lu di depan nonton lu percantik diri lu, gua kasih modal. Emaknya aku kasih duit. Tapi kemarin aku lihat di TikTok dia lewat. Gua ngapa jadi penonton bayaran ya gitu. Kita Di cari. TikTok dia lewat, dia nggak pernah ngomong jadi penonton bayaran. Gitu. Siapa dia? Bisa Oke Po, terima kasih banyak ya Po Eli Kaget gua. Sugigi. Wah, kita punya hadiah buat Empok. Apa itu? Yang pertama ada. Pertama. Ada dari Lovial dan Konsera. Waduh, makasih. Ini Ini ada ada apa namanya? Body banyak shower. sekali. Terus ada scrub apa? Scrub. Ya, Power puff. Power puff girl. Power puff. Lovial ya. Lovial. Ada yang itu body. Lovialnya. Ada Ini apa buat namanya? ininya. Ketiak. Buat kalau biar nggak Konsera, bau-bau. Iya. Ini sampo ya apa body lotion? Bukan body. Body lotion. Wah, body cream. wash. Wah, Ya, ini buat penting buat nih. bedak, Gigi bersihin. Enggak dong. Enggak dong. buat bedak. Nah, kalau Dan Konseranya. Oh iya. Oh iya buat tuh. brush pot. Ini buat apa nih? Buat ini ya? Buat boleh. Apa sih itu? Gue juga nggak paham lagi kalau brush gitu ukurannya. Oh iya benar, itu buat Iya. begituan. Eyeshadow ya? Oh, pendek Iya. banget loh. Dari Lovial. Lovial Iya. and Konsera. Thank you banget Satu lagi Lovial. buat empon nih. Kayak namanya gue kayaknya kelebihan L deh. Kayaknya. Dari Tumblr nih Po, dari Wow The Sister ya Po. Nggak apa-apa, elus gigi emang kalau di gigi kan begini elus gigi. Oh gitu, iya. Jadi enak ya kemana-mana nggak ada yang bawa ya? ngambil. Iya. Beli Udah ada elus namanya ya gitu tuh. beli kan ya. Enggak dong, enggak ada namanya. Tapi Ini aja kan. namanya L satu Pan. Nggak apa-apa, orang banyak yang bikin dua juga kok. Oh gitu. Banyak yang bikin dua juga. Iya, iya, Tumblr iya, nih, iya. ai senang banget punya nama. Tumblr. Po, makasih banyak ya, Po. Iya, Makasih banyak banget. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus. Yang penting itu. Bisnisnya Jangan lancar. jangan dengerin apa Doain. kata orang. Iya. Dengerin aja. Orang yang kagak tahu masa lalu kita seperti apa. Betul. Kita di dalamnya ada masalah apa itu orang kagak pernah tahu. Betul. Nah, bukan gue. Bukan gue. Ini Pak sabar. Enggak usah Jadinya mau ngabarin dia. Gue lagi ngasih tompo. Lu nggak sabar-sabarin dia gitu kan ya. Enggak usah denger apa kata orang. Bener Kita sih, nggak Kak, tahu bener. masalah kita seperti Iya. apa. Iya. Mendingan dengerin. Dengerin aja katanya Bang Napi. Ya, itu mah alat. Itu apa acara siapa tuh Bang Napi Buser. dulu? Bukan. Bukan. Nah, itu ya. Itulah. Kalau gini, apaan tuh? Ya, itu Minum ya. Silakan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bro Ensis. Sebelumnya kita mau thank you dulu sama Arion Suites Hotel Kemang. Terima kasih buat Terima kasih tempatnya, juga buat makanannya. Lovial dan Konsera. Thank you so much. Dan yang pasti terima kasih banyak buat waktunya Po Eli Sugigi Alhamdulillah. yang sudah datang ke Wali Dari Sister. Bandung loh dia. Habis yang itu Gokil. bisnis bajunya itu. Iya, Benar. Jangan lupa bisa sama aku. Benar, boleh. Amin. Langsung, Langsung ya. Nanti kasihin itunya apa ada gituannya nggak sih Instagramnya? Ada. Ntar kasihin ya. Ya udah jadi diam. Ngomong dong. Bro Ensis, terima kasih selalu nonton kita. Jangan lupa untuk nonton terus Wow The Sisters setiap hari Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Sama bunyiin loncengnya. Bunyiin.
Jangan lupa follow juga Instagram dan juga TikTok kita di wawde_sister. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ye wabarakatuh. ye ye la 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 la. Ye 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 la 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 la.